Halo, assalamualaikum. Selamat siang semuanya. Oke, hari ini kita akan mulai. Kita mau video langsung, kita mau live. Jadi kita hari ini mau live bareng bersama Pak Faisal Alfa. Jadi Pak Faisal Alfa itu adalah author atau penulis yang nulis buku 3D marketing, 3 dimensi marketing. Oke, sambil nunggu sebentar. Ini nunggu bentar ya. Jadi Pak Faisal ini selain juga nulis tentang marketing, juga menjadi konsultan. Jadi koncone wong kesulitan katanya ya kan. Ya, sambil nunggu dulu. Masih belum ada yang ikut. Ditahan dulu, oke. Sebentar, kita nunggu yang lain. Sama nunggu Pak Faisal. Jadi kita hari ini live. Oke teman-teman, tata warna belum ada yang ikut. Masih kosong. Kan mungkin jam makan ini ya, jam makan siang. Belum ada yang ikut. Selamat siang Kak Frina Bonita. Kak Frina Bonita ini aslinya dari mana? Nah, sambil nunggu dulu ya. Ini Pak Faisal masih di perjalanan, habis ini join. Kak Frina Bonita aslinya dari mana? Kalau boleh tahu. Frina. Udah lama follow juga ya ini ya. Halo Bumbu Instan. Selamat bergabung. Ntar ya, masih nunggu ya. Nunggu Pak Faisal untuk join. Halo Kak Lintang Januari. Selamat bergabung. Ntar masih nunggu Pak Faisal. Jadi hari ini kita akan ngobrol bareng sama ahlinya marketing, penulis buku dari 3D marketing, yaitu 3 dimensi marketing. Ini merupakan bestseller yang ada di Gramedia. Dan habis ini kita akan live tentang ilmu-ilmu atau trik langkah-langkah tentang pemasaran. Dan beliau ini juga founder dari IMAX. Nah, halo, ini Pak Faisal sudah bergabung. Ini ada 3, mau Pak untuk join? Saya undang dulu ya. Monggo join. Yuk, kita sekarang sudah bergabung, menunggu dari Pak Faisal. Oke. Alhamdulillah sinyalnya bagus. Halo, selamat siang Pak Faisal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas Rois. Selamat siang Pak Faisal. Nah, lagi di mana ini Pak? Kok kayaknya masih di mobil. Ini. Dari mana ini? Lagi di time zone ini. Naik odong-odong. Odong-odongnya bagus ini. Ya. Jadi siang ini kita agendakan ya Pak ya. Jadi agenda kita hari ini adalah sharing tentang tips-tips pemasaran, langkah-langkah pemasaran. Jadi sebelumnya kita akan nanya-nanya dulu bagaimana sih Pak Faisal ini. Yang saya tahu Pak Faisal ini seorang penulis buku 3D marketing. Saya udah beli dan bukunya bagus banget. Dan jadi bestseller di Gramedia, dan juga konsultan bisnis, founder dari IMAX ya Pak. Jadi bergerak di bidang konsultan tentang bisnis kuliner yang ada di Indonesia dan sudah dipercaya di 10 provinsi, betul Pak ya? Itu iya, nyontek dari mana kamu? Saya Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Iya, iya, Oke. iya. Hada min fadli Robbi. Dari Irwanto. Ya, bagaimana Pak? Oke. Iya. Oke. Apanya bagaimana ya? Tanya dulu gitu loh. Ya, Maskermu bagaimana mana? kabarnya Kamu Pak? nanti kena melanggar protokol loh kamu. Dibully sama netizen mau kamu. Oh iya, masker saya tadi ini lupa. Sini Ah, ternyata. Hmm. iya, kalau kamu Nah, baca berita kan kemarin Cristiano Ronaldo itu duduk di tepian tribun nggak ikut main, nggak pakai masker ya, ditegur sama petugasnya. betul. Jadi Saya no juga matter ditegur. whoever you are ya, put a mask man. Gitu. Ya, Mas Rois gimana kabarnya kok nampaknya itu sehat, seger gitu awaknya, badannya kayak montok gitu. Hidupnya enak alhamdulillah kayaknya ini. sehat. Ya. Lumayan, Pak. Ini ada Kak Desiana, hadir Mama Oil Company MSW, minyak sumber waras. Wah, di mitra penjualan saya ini. Oh, Bunda Desiana alhamdulillah. Sari, pejabat tinggi di Tanjung Pinang, Kepulauan Oh, Riau. Oh, nggak main-main subhanallah. ini. Ini kemana-mana dikawal foreigner ini. Boleh. Nggak ada Oke, macet ini. Pak Faisal. Mungkin Ya, ada kita mulai untuk ini ya, untuk kita live langsung bersama. Ada satu pertanyaan penting, Pak. Kenapa pemasaran itu penting, Pak? Jadi ya, kita kenapa dimulai dari pemasaran itu penting? Mm-mm. Ya, jadi pada prinsipnya kan kalau kita bicara tentang menjalankan sebuah usaha, seperti juga Mas Rois, teman-teman yang menjalankan sebuah usaha, ini kan pada prinsipnya ini perlu darah ya. Perlu Mm-mm. darah dalam artian adalah adanya penjualan yang masuk di dalam perusahaan. Karena itu dampaknya sistemik ya. Jadi begitu ada penjualan, maka tim jadi semangat kan, karena Betul, produknya betul, betul. laku. Terus kemudian ada pemasukan sehingga operasional Hmm. dari perusahaan bisa berjalan. Dan pada prinsipnya ada satu buku bagus Mas Rois ya. Ini saya Nggih. tahu kan Mas Rois nggak hobi baca buku ya. Kalau saya kan hobi ya. Ada buku bagus. Nah, judulnya ini This is Marketing ya, Seth Hmm. Godin. Dari Ya, Seth belinya Godin. di Periplus. Kalau di Periplus mungkin sekitar 200 ribuan sekian lah. Tapi kalau di Gramedia ini ada saya temukan kemarin harganya 400 sekian gitu. Jadi beda-beda sih, tergantung beli bukunya di mana. Tapi di situ ada satu hal yang menarik yang saya intisarikan itu Mas Tois, bahwa pada prinsipnya ya marketing itu adalah membantu orang untuk menyelesaikan permasalahannya. Hmm. Seperti Mas Rois ini punya perusahaan tata warna, kerjanya membantu orang yang nggak sempat, yang nggak telaten untuk mengelola akun Instagramnya. Hmm. Tapi itu kan perlu sebuah edukasi luar biasa ya, karena kita Hmm. nggak semuanya mungkin ngerti atau paham bahwa ternyata ada jasa layanan seperti itu, yang mungkin 3-5 tahun yang lalu mungkin nggak tahu bahwa ternyata ada sebuah perusahaan yang menawarkan layanan untuk mengelola Instagramnya. Hmm. Nah, itu seperti ini ada sego babat Kang Reza. Wah, Mas Reza ini. Saya pernah sempat ketemu ini ya, Kang Reza ini. Hmm. Outletnya di daerah jalan apa ya itu? Pokoknya sekitar dekatnya Hotel Gajah Mada situ loh ya. Jalan apa itu? Jalan apa itu Kang Reza? Sego babat. Ini hanya untuk pemberani ya, makan sego babat ini ya. Untuk yang Kalau nggak makan sego usia-usianya sudah dibabat nanti. senior biasanya. Ya Ya, ini saya tahu gitu dari Mas Roy. media, Pak. Jadi pada prinsip pada prinsipnya adalah marketing itu membantu orang. Karena ya seperti Mas Rois pun ya, Mas Rois ini di dunia marketing communication memang handal ya, punya perusahaan tata warna, kliennya banyak gitu. Tapi Alhamdulillah. Mas Roisnya sendiri juga punya permasalahan yang mendasar kan gitu ya, terkait dengan marketing kan gitu ya, dengan status jomblo ya. Jadi intinya adalah dari Ya, sini marketing itu dari sangat penting karena saling membantu, saling berkomunikasi gitu, Pak. Hmm. ya, Oke, karena Pak. banyak produk yang bagus tidak terkomunikasi dengan baik, Mas Rois. Ini kan Hmm. cukup disayangkan gitu. Produknya bagus, oke, layanannya oke, tapi nggak banyak yang tahu. Wah, ini diupdate kabarnya sama Kang Reza ya. Jalan Cokro Aminoto Klojen. Nah, Cus sip. berangkat. Ya, ini biar banyak yang beli di sana. Ya, biasanya karyawan ini cocok ini ya. Siang-siang kayak gini, Mas Rois. Wah, mangan sego babat ya. Pedes. Pedes ya. Lali gak tuku Enak. ngombe. Ngombene lagi Megap-megap panas, gitu Pak. ya. Pesennya lagi Lah, aduh, panas. Aduh, megap-megap. wis. Oh, enggak pesennya anget. Ambek sing dodol dikei panas. Gak iso dikokop.
Masya tambah Allah mangap. ya. Nah, seperti itu. Jadi Nah, sangat itu. penting di sini adalah marketing membantu, termasuk membantu orang yang membutuhkan, juga membantu dari Ya, mendistribusikan produk-produk yang bagus, eman kalau nggak ada yang tahu gitu Pak ya. Kemudian bagaimana sih Pak ya, sebenarnya kita mengelola sebuah membuat program tentang marketing biar hasil ya. yang dijalankan itu baik gitu Pak. Hmm. Ini tanya apa ngetes ini? Saya nanya Pak, saya juga Oh, nanya belajar ya. nih Mas. Ya, Saya nanya siap. makanya. Ini Jadi, saya tulis tadi Pak. wah saya diajari sama ini ya, ada namanya kaidah. Jadi kaidah, ada 5 kaidah pemasaran. Makanya itu kan eh, dasar dari kenapa kita bikin sesi di siang hari ini. Jadi ini kan sesi yang pertama ya di Tata Warna untuk Ya, kolaborasi dengan beberapa narasumber ya. Dan ini Mas Roy cukup pintar ya mengorbankan saya sebagai narasumber di edisi yang pertama. Ya, saya tahu resikonya kalau sesi yang pertama itu yang nonton juga belum banyak, karena juga karena yang masih tahu juga baru. belum banyak. Ya tidak apa-apa, ya, saya ambil resiko itu. Saya sekali live Saya sebenarnya harusnya ratusan orang biasa yang lihat. Ini baru 6 orang yang lihat ini. Ini live IG enam. apa main karambol ini? Cukup Pak 6 orang main karambol. 6 orang tapi berkualitas ya. Bahasa Jawa ini mentes ya, enam Amin. orang yang mentes. Jadi ada 5 kaidahnya Mas Rois dan juga rekan-rekan semua ini ya. Ada Mas Teguh saya pantau ini yang punya. Ini keren Mas Teguh ini yang punya angkot wisata Neo. Jadi kalau mau Neo. liburan ke Malang Mas Rois, kalau Nggih. misalnya backpacker, Mm-mm. liburannya budget, mending sewa angkotnya Mas Teguh ini. Ini orang asli Muharto, Otrahum. Wah, sopir angkot yang pinter menurut saya ini ya. Jadi Angkot. tarikan angkot gak banyak, Mm-mm. ya angkot biru kui ya. Tarikan angkot gak banyak, permintaan menurun, dia bikin angkot wisata. Jadi bule-bule itu seneng kalau naik angkot. Bagi mereka itu kan pengalaman gitu ya. Bagi kita kan sumuk ya. Bagi bule itu pengalaman yang dicari. Pinter kali ini Mas Teguh ini ya. Saya Daya juga tarik kolaborasi ngincernya bikin bule. acara sama sama Mas Mm. Teguh di hari Kamis besok ya. Mm. Jadi pelatihan untuk digital marketing untuk ibu-ibu yang ada di daerah Sukun, dekatnya kuburan Londo. Ya, ini saya senang sekali dilibatkan dalam program itu. Jadi kaidah pemasaran ada 5, Mas Rois ya. Mm. 5 Mas ya. Jadi 5, Pak. yang pertama adalah bagaimana kita menentukan target. Ya, ini klasik sebenarnya, simple, tapi kalau kita nggak punya target juga ya apa yang mau dikejar gitu. Jadi selalu memang pondasi yang pertama, kaidah yang pertama adalah milikilah target. Misal contohnya kalau di kuliner Mas Rois ya, Mm-mm. targetnya paling enggak satu, satu A ya. Mm. Ini target untuk pertumbuhan vertikal. Pertumbuhan Omsetnya naik, vertikal. omsetnya nambah. Ya toh, Menit. kalau omsetnya Mm. nggak naik, nggak nambah, lah berarti kan tidak bertumbuh bisnisnya. Kedua adalah target untuk pertumbuhan horizontal, Kalau yang pertama vertikal, kemudian horizontal yaitu Pak ya. penambahan Itu gimana Pak? armada yang digandeng untuk jadi distribusi atau titik orang bisa pesan dari mana. Ya. Terus kemudian yang C adalah target penambahan data konsumen. Data konsumen. Ini menjadi penting karena ini adalah ukuran dari pertumbuhan bisnis kita. Data konsumennya kita nambah nggak? Yang menggunakan, menikmati layanan kita, sehingga kita juga bisa berinteraksi dengan mereka. Yang keempat adalah target untuk pertumbuhan aset digital. Yang kadang-kadang Aset disepelekan ini Mas digital. Rois. Penambahan follower, penambahan Hmm. subscriber, penambahan interaksi, penambahan profile visit. Terus ini yang nyambung dengan saya bikin modul juga kan, besok bikin acara di Taman Pinus itu, Hmm. yaitu penambahan dari titik di map, titik di map Map Google yang Google memuat Maps kata itu Pak ya. kunci, ya betul, yang memuat kata kunci yang membuat kita ditemukan oleh para prospek yang mencari di mesin pencari. Yang pertama adalah kaidah yang pertama Mas Rois. Targetnya apa? Targetnya berapa? Yang kadang-kadang orang agak-agak males atau sok-sokan nggak sempat untuk bikin target ini. Padahal ini jadi titik penjuru sih menurut saya, karena dengan adanya target kita jadi tahu
ini udah nyampe atau belum, ini udah dapat apa belum, dapat berapa dari target berapa, bisa diukur gitu loh, Mas Royce ya. Hmm. Hmm. Jadi yang pertama adalah milikilah target atau tentukan target. Yang kedua adalah kenali yang namanya adalah tipe konsumen ideal. Itu yang kedua. Tipe konsumen Tipe ideal. konsumen ideal. Saya sebutnya tipe konsumen ideal ya, bukan tipe prospek ideal. Kalian tipe Bukan konsumen tipe. ideal berarti yang sudah beli mas. Dia yang baru mulai bisnisnya supaya punya komunitas, ya udah dijual. Hmm. Jadi tipe konsumen ideal. Misalnya kalau Mas Rois, layanannya Mas Rois di Tata Warna untuk apa? Layanan untuk tata kelola Instagram. Setahu saya tipe konsumen idealnya adalah Ibu Nana, misalnya dari Ada Kanjabung, Kancapung. ya. Atau Bu, anu siapa? Pasar Rakyat tuh, Bu Yusita. Bu Yusita Bu dari Yusita. Pasar Rakyat. Maka ketika kita sudah menentukan tipe konsumen ideal, itu adalah konsumen-konsumen yang memang beli sering, beli banyak, Beli sering. atau acak-acak merekomendasikan. Jadi yang memenuhi 3 kriteria itu. Jadi kalau kita ngomong tipe konsumen ideal A, B, C, yaitu A adalah yang beli sering, B beli banyak, atau C adalah acak-acak merekomendasikan. Ini konsumen yang menurut saya perlu kita kenali, intens kita komunikasi dan kita dalami yang sudah beli ya, tipe konsumen ideal ini yang sudah beli. Terus kemudian poin yang ketiga adalah ketika kita sudah tahu tipe konsumen idealnya tadi siapa, maka kita rancang programnya. Program untuk tipe konsumen ideal tadi. Dibuatkan program ya. Bagaimana cara untuk tipe muter-muter Pak ini ya. Ini muter-muter. ke dalam dari prospek sinyalnya. Yang kedua cara untuk merawat. Sinyalmu kayaknya ini. Sinyalnya Pak. Lagi muter-muter ini kayaknya. Banyak yang pakai. Lancar ya. Itu di kantor ini kayaknya ya. Orangnya banyak wifi kantor ya? Kantor. Sama. Saya juga pakai wifi kantor. Wong ini di luar kantor. Aduh, rebutan Pak wifi ya. sinyalnya ini. Ya, pokoknya yang penting tadi akur apa, Pak? ya. Jadi kita itu udah sampai di langkah ketiga ini. Tapi masih nyendat-nyendat juga ini. Ya, masih berputar-putar sinyalnya. Aduh, halo? Cek. Pak Faisal, kedengaran suara saya, Pak? Kalau saya nyendat-nyendat suaranya panjenengan. Iya, masih berputar-putar. Apa putus-putus bahasanya, Pak? Putus-putus. Sinyalnya ku susah. Waduh, ini ya masih ada kendala, teman-teman. Ini masih muter-muter ini. Waduh. Ntar masih nunggu lagi ya. Selamat bergabung Bu Suryati, Bu atau Kak ini. Kemudian ada Mas Rian Pandu 21. Ya, sedikit mereview tadi, jadi kita udah sempat berbicara, ngobrol sama Pak Faisal. Bentar ya, sambil ngundang dulu.
Oke. Jadi tadi sempat kita ngobrol tentang 5 langkah dan untuk 5 langkah pemasaran yang lugas ya. Salah satunya yang pertama tadi adalah menentukan target. Dari sini ada target ini maksudnya apa aja. Jadi yang pertama istilahnya 1A itu adalah menentukan target untuk pertumbuhan secara vertikal atau menambah omset tanpa menambah outlet. Nah, jadi dalam satu outlet itu gimana caranya omset bertumbuh. Dan ini ada Pak Faisal, coba kita gabungkan lagi. Halo Pak Faisal, udah bisa bergabung Pak? Nah, coba saya kirim permintaan ya. Sama sedikit review tadi. Akhirnya bisa lagi. Ya, sinyalnya emang rebutan Pak ya. Ini baru ada bergabung juga Mbak Utami. Mbak Utama Ningati. Jadi tadi sempat ngobrol, jadi ada 2 langkah yang sudah kita obrolkan Pak ya. Untuk target, kemudian tipe konsumen ideal. Yang ketiga, tadi apa Pak? Program kalau nggak salah ya. Itu bagaimana Pak? Dan kembali berputar-putar. Tak sabar ya. Nah, ternyata emang susah sinyalnya. 5 langkah pemasaran. Gas, jelas, dan tuntas. Ntar, kok gak bisa di... Halo? Masih ada kendala. Jadi sambil nge-review lagi tadi ilmu dari Pak Faisal. Yang pertama tadi adalah menentukan target. Jadi harus punya target. Hidup juga harus punya target. Ada empat macam target apa yang ditargetkan adalah yang pertama vertikal. Itu bagaimana target kenaikan secara vertikal. Kemudian ada yang horizontal yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah tentang data konsumen, pertumbuhan data konsumen, berapa targetnya dan target yang ditentukan untuk sebuah aset digital. Bentar, sambil nunggu kita review lagi. Ini Pak Faisal cuma senyum dok. Sinyalnya susah ternyata. Ya, akhirnya bergabung lagi. Aman, Pak. Masih muter-muter. Masih muter-muter juga ternyata. Aduh, sinyalnya emang susah ini. Tapi kok masih burak? Apanya, Nak? Aduh, putus-putus Pak ini sinyalnya. Ini selalu halo Pak Okan Danuarta, selamat bergabung. Oke Pak. Orang Jabung ini. Orang Jabung. Okan ini orang Jabung. Jabung. Malang, ya, lain udah Jabung ini. Ya. Iya Pak, lanjut Pak. Tadi ya masih tetap dilanjut. Ini tentang langkah yang ketiga Pak tadi Pak. Ya. Sampai langkah yang ketiga tadi ya. Jadi langkah ketiga bicara tentang program-program yang mau kita buat. Jadi program itu simpelnya itu ya itu bakso kan lewat ya.
Aduh, masih muter-muter lagi. Suaranya hilang, Pak. Suaranya hilang. Enggak, mana ada hilang. Ya di sini dari tadi. Gak kedengeran, Pak, Wes, suaranya, wes Pak. jelas lagi. Wes jelas lagi. Hilang di saya, Pak. Ini kenapa ini ya? Coba sih. Halo, halo. Wes lancar. Lancar. Lancar, Oh, Pak. lancar jaya. Ternyata kendalanya di sini, Pak. Nah, ya jelas. Iya, aku sudah menduga itu. Kendala manusia selalu. SDM. SDM. SDM-nya belinya kurang bermutu ini kayaknya. Oke, Pak, lanjut, Pak, untuk Ya, ya, program. ya. Terus gimana tadi? Program Program. ya. Jadi Program. program itu ada tiga ya. Jadi program itu ada tiga. Jadi ini menyederhanakan pembahasan terkait dengan pemasaran kan. Jadi program ada tiga. Yang pertama adalah program untuk menarik customer yang sesuai dengan tipe konsumen ideal tadi. Jadi tidak menarik semua orang, tidak menarik semua, tapi memilih secara seksama. Ini yang kesalahan yang sering terjadi. Mas, kita nggak usah milih-milih aja. Oh, belum banyak yang beli gitu, apalagi milih-milih lah, justru itu gitu loh. Jadi belum banyak yang belinya karena memang nggak milih gitu. Karena kita nggak bisa nyenengin semua orang, Mas. Kita nggak bisa menyelesaikan permasalahan atau apa orang yang spesifik. Jadi kita Yang mesti spesifik. terkait siapa yang kita layani, yang disebut dengan tipe konsumen ideal. Yang pertama kita menarik, karena untuk menarik ini kan juga kita bilang upayanya kan juga beda-beda untuk menarik ini. Yang kedua adalah untuk merawat yang sudah jadi konsumen kita. Bagaimana cara untuk merawatnya? Artinya kan kita mesti tahu perilaku, kebiasaan, pelaksanaan dari apa yang dia lakukan. Dan yang ketiga adalah bagaimana memberikan sebuah kejutan pada mereka. Kejutan pada mereka. Jadi saya kemarin ketemu dengan salah seorang pengembang perumahan di Malang gitu, yang kita ketemu lah ngobrol pagi-pagi sarapan gitu. Dan ada hal yang mengejutkan bahwa ternyata hampir tidak ada program atau hampir tidak ada anggaran yang dialokasikan untuk orang yang sudah beli, Mas Rois. Ini menurut saya menarik itu. Jadi ini kan beli rumah loh masih ya, beli rumah ya, beli rumah kan paling nggak ratusan juta kan harganya. Ya, beli rumah ya hanya ratusan juta, konsumennya kan tidak banyak karena sifatnya adalah klaster kan, beli rumah perumahan klaster kayak gitu. Ya kan, customernya kan nggak banyak kan, jumlahnya kan cuma puluhan mungkin ya. Jumlahnya cuma puluhan, tapi tidak ada sebuah program satu pun tidak ada untuk bagaimana merawat, apalagi mengejutkan konsumen yang sudah beli. Dan ini menurut saya aneh sekali. Makanya ketika saya berdiskusi ini, saya munculkan istilah kan. Jadi saya munculkan istilah, Mas, kita ini adalah pelit. Itu istilah yang tepat menurut saya. Kita ini pemurah yang pelit. Artinya apa? Kita pemurah untuk kasih diskon, promo, bonus, ya porsi gratis misalnya kayak gitu di kuliner pada calon-calon atau prospek-prospek customer yang belum tentu beli ke kita, tapi kita teramat pelit terhadap konsumen-konsumen yang nyata-nyata sudah beli dan belanja ke kita. Menurut saya ini aneh. Menurut saya ini aneh. Dan saya kasih ide kan pada teman ini bahwa Mas, kan datanya ada semua kan, kontaknya ada semua kan, cobalah sampean telepon kalau memang belum sempat ketemuan. Terus ini kan jualan villa kan, rumah yang digunakan sebagai villa gitu di Kota Batu. Kan mereka juga rutin untuk menggunakan liburan kan Mas, ya menggunakan villanya untuk liburan. Cobalah satu waktu mereka ini ditanya kapan ke Batu untuk liburan dan ditraktir lah. Belikanlah tiketnya Jatim Park kira-kira kayak gitu ya. Belikanlah tiketnya BNS, belikanlah tiketnya Museum Angkutnya nggak gede itu ongkosnya. Mereka belanja ke sampean ratusan juta, Mas. Mereka belanja ke sampean ratusan juta gitu loh ya. Tapi bentuk perhatian itu, bentuk intensitas itu akan membangun sebuah hubungan yang mendalam. Jadi kebayangkan menerima wih, ini sekali ini Pak ini yang kita tahu pelayanannya ramah, terus kemudian komunikasi baik dan tahu nggak sih ketika kami ke Batu kemarin kami
dijajani sama beliau di liburan ke beberapa. Pemikiran sederhana, Mm-mm. yang bahasanya sudah kasih hidup perusahaan kita sampai sampai saat ini. Dan ini kan juga kesadaran yang kita bangun kan di grup usaha yang dijalankan di grupnya Ozone ini kan, termasuk di Tata Warna, termasuk di Exiso, termasuk di HiMax, termasuk di Nice Content. Itu Mas Royce juga pasti bisa merasakan kan, kita bahkan Tasya di situ yang khusus memang sebagai sebagai apa istilahnya ya, petugas yang secara kita Kok muter? Aduh, sinyalnya kembali lagi, Pak. Sinyalnya muter. Halo, Pak Faisal. Masih bisa terhubung? Waduh, putus koneksinya. Ya, ntar sambil nunggu lagi Pak Faisal untuk bisa bergabung. Sedikit review tadi. Jadi untuk tadi langkah yang pertama adalah menentukan target, kedua menentukan tipe konsumen ideal, yang ketiga HD Nugroho ingin bergabung. Ntar ya Pak ya, ini kita nunggu Pak Faisal untuk join lagi. Terus kemudian yang ketiga adalah membuat program. Programnya di sini ada 3 tadi yang disampaikan. Nah, ini ada Pak Faisal lagi, ini muncul lagi. Oke, saya kirim. Sambil sedikit mereview, tadi ternyata ada 3 macam program Pak ya. Yaitu pertama tadi apa Pak? Programnya adalah menarik Pak ya. Sambil nge-review tadi masih muter-muter ini. Masih muter-muter Pak. Kemudian tadi ada juga ternyata namanya program yang merawat. Kemudian ada yang mengejutkan. Nah, terus selanjutnya itu bagaimana Pak? Sinyalnya kok kayaknya susah banget Pak. loncat lanjut, gak stabil. Iya ini. Padahal ini pakai wifi Pak. Ini wifi kontrakan ini lancar insya Allah Uh, kalau di sini. ah. Insya Allah Ya, lancar. Baru bayar soalnya. yang keempat ya, karena durasi kan udah habis ini Betul. sebenarnya ini ya. Yang keempat adalah bicara terkait dengan konten yang dihasilkan Mas Rois. Jadi setelah kita menentukan programnya apa nih? Program untuk menarik, atau program untuk merawat, atau program untuk mengejutkan dari konsumen itu kudu jelas, karena masing-masing tujuan capaiannya kan berbeda nih. Kalau menarik itu kan yang belum beli jadi beli kan, dengan tipe yang sama dengan tipe konsumen ideal kita. Merawat kan yang super super spesial itu kita kasih kejutan ya, yang memang benar-benar spesial juga bagi mereka. Nah dari situ kemudian kita tuangkan itu jadi konten Mas Rais. Konten. Nah konten kan macam-macam ya. Konten kan macam-macam. Konten. Bisa berupa teks, bisa berupa naskah, bisa berupa poster, bisa berupa foto, bisa berupa video, bisa berupa animasi, bahkan bisa berupa audio atau suara, yang pada prinsipnya ini adalah mengkomunikasikan apa yang tadi sudah disepakati di program. Makanya jangan buru-buru lompat ke konten. Kita bikin konten yang bagus ya bentar. Konten bagus oke, tapi terkait dengan program apa, untuk tujuan apa. Nah tiba-tiba bikin konten cuma bagus-bagusan, kalau istilah pointless ya, nggak punya sebuah tujuan, ya cuma dapat bagusnya doang gitu. Mengukurnya juga susah. Ketemu. Betul, betul, betul. Keempat, konten ya Pak ya. Kemudian untuk yang kelima, bagaimana Pak?
Masih muter lagi. Ada kendala apa ini? Selamat bergabung, Mas Hakim, Mas Arif Wahyu Widodo. Selamat bergabung. Ini masih muter-muter lagi nih sinyalnya. Oh, kan mati lagi. Ya, masih nunggu lagi untuk terakhir. Untuk langkah kelima. Tadi ada disebutkan oleh Pak Faisal, oleh narasumber kita, bahwasanya ada 5 langkah yang jelas, lugas, dan tegas. Bagaimana yang tuntas gitu ya. Ada 5. Tapi masih baru disebutkan 4 dan terkendala di sini, terkendala sama sinyal. Waduh, ini agak susah ini. Mungkin ada masih error ini. Untuk yang udah barusan bergabung dan belum tadi tahu apa yang di pertama yang disampaikan, nanti kita akan mereview di akhir, nanti kita buatkan konten khusus untuk mereview apa yang disampaikan oleh Pak Faisal. Oke, ada Syamkani juga. Halo, selamat bergabung. Ini udah jam 1 ini ya. Dan Pak Faisal kayaknya lagi emang kendala di apa namanya, 5 langkah lebih dekat. Ya, oke. Mungkin nanti untuk selanjutnya karena waktu yang sangat singkat, kita terbatas sama waktu, kita selesaikan untuk sesi pertama ini walaupun ada kendala di sinyal di narasumber. Untuk selanjutnya kita juga akan ada setiap jam setengah 1 sampai jam 1 itu di minggu-minggu ini kita akan mengajak ngobrol narasumber lain yang sangat berhubungan dengan optimasi Instagram. Oke, terima kasih yang sudah bergabung. Untuk selanjutnya ditunggu untuk informasi selanjutnya untuk kita berkolaborasi dengan narasumber lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pertumbuhan. Salam. Oke.